Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syatri Hasni, NIM 24 12 11 60 129. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial untuk menguji normalitas dan homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik program studi Magister Pendidikan Dasar. Dan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Estuhono, SPD, MPD. Baik, sebelum kita mulai tutorialnya, kita menguji normalitas terlebih dahulu. Kita harus tahu dulu apa itu uji normalitas. Nah, uji normalitas merupakan pengujian tentang kenormalan sebuah data. Jika data mempunyai distribusi yang normal, maka data tersebut juga memiliki sebaran yang normal pula. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Dan untuk dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Uji homogenitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa satu atau lebih kelompok data sampel dari populasi yang memiliki variansi sama atau homogen. Pengujian ini merupakan suatu pernyataan sebelum melakukan pengajuan lain, misalnya t-test dan ANOVA. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada dua atau lebih data sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Dan untuk dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka data homogen. Dan jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Baik, langsung saja kita ke tutorial cara untuk menguji normalitas. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS. Nah, di sini aplikasi SPSS yang saya gunakan adalah versi 29. Nah, pertama kita klik yang di softwarenya variable view. Nah, untuk variable view yang di kolom name kita tulis nilai dan bawahnya adalah kelas. Dan untuk desimal kita buat 0, di bawah juga 0. Label kita buat nilai siswa dan untuk kelas saja. Oke, selanjutnya untuk value kita buat nih 1. Nah, karena saya mempunyai data untuk nilai post-test matematika untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, berarti di sini 1. Nah, untuk labelnya dibuat kelas eksperimen, add, dari sini 2, di bawahnya kelas kontrol. Kemudian kita oke. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, ini sudah muncul ya nilai dan kelas di kolomnya. Selanjutnya kita ambil data yang di Excel. Kita perhatikan
Di sini ada hasil post-test matematika, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Di mana ini adalah S1, S2 ini merupakan kodenya. Nama siswa 1, siswa 2, siswa 3. Nah, di sini saya buat kode. Nah, untuk kelas eksperimen kodenya adalah 1. Nah, untuk kelas kontrol kodenya adalah 2. Nah, ini semuanya kita copy. Kemudian pastikan kita masuk ke software SPSS-nya. Pastikan di sini. Nah, dia sudah muncul. Selanjutnya, kita akan menguji normalitas. Nah, tuh. Pertama, kita klik Analyze. Kemudian, Descriptive Statistic. Kita klik Explore. Oke. Nah, untuk nilai siswa, kita masukkan ke Dependent List. Dan untuk kelas, masuk ke Factor List. Selanjutnya, klik Option. Ini, Plot. Nah, karena kita akan menguji normalitas, maka kita klik yang Normality Plot with Test. Oke, selanjutnya Continue. Next, kita oke. Kita tunggu. Nah, ini dia, sudah muncul untuk uji normalitasnya. Dia sudah muncul. Di sini bisa kita perhatikan bahwa untuk tes of normality-nya, nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana untuk nilai signifikannya adalah 0,290. Nah, ini artinya nilai signifikannya adalah besar dari 0,05. Berarti jika nilai signifikan besar dari 0,05 untuk tes normalitasnya, maka ini keputusannya adalah berdistribusi normal. Nah, ini nilainya adalah 0,290. Nah, berarti data ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji untuk nilai data homogenitas. Kita akan menguji homogenitas. Kita masuk lagi SPSS. Nah, untuk menguji homogenitas, kita masih menggunakan data yang sama. Kemudian kita klik Analyze dan Compare Mean and Proportion. Selanjutnya klik One Way ANOVA. Nah, untuk nilai siswa kita masukkan Dependent List dan kelas masuk ke Factor List. Kemudian Option dan klik Homogeneity of Variance Test dan Continue. Kemudian oke. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk test of homogeneity of variance adalah 0,087. Artinya, di sini kita perhatikan bahwa untuk nilai signifikansinya adalah 0,87. Berarti besar dari 0,05. Kita kembali lagi dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas. Coba kita lihat kembali bahwa untuk dasar pengambilan keputusan uji homogenitas, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka data homogen. Dan jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Jadi, berdasarkan hasil yang kita uji coba tadi, terdapat nilai signifikansinya adalah 0,87. Artinya besar dari 0,05. Berarti data kita ini homogen. Selanjutnya kita akan menguji yaitu uji T. Nah, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa itu uji T. Nah, uji T adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok.
Nah, uji ini berguna untuk mengetahui apakah dua kelompok berbeda secara signifikan dalam hal nilai rata-ratanya. Dan untuk dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai signifikan kecil dari 0,05 atau nilai T hitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikan besar dari 0,05 atau nilai T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk tutorial cara mengujinya ke aplikasi SPSS, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS lagi. Nah, untuk data, kita gunakan masih data yang sama. Nah, selanjutnya ini data yang sudah ada. Kemudian kita klik Analyze. Selanjutnya Compare Means and Properties. Lalu kita pilih yang Independent Sample T-Test. Nah, di sini untuk nilai siswa masuk ke tes variabel dan untuk kelas masuk ke grup variabel. Nah, di sini kita tidak akan memilih option ataupun bootstrap, tetapi kita akan memilih yang define group. Klik. Nah, sini kenapa 1 dan 2? Karena kodenya adalah 1 dan 2, yaitu kode 1 untuk kelas eksperimen dan kode 2 untuk kelas kontrol. Lanjut kita klik yang continue, kemudian oke. Nah, ini dia hasilnya. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa untuk nilai signifikansi dari di tes ini adalah 0,83, berarti besar dari 0,05. Maka kita kembali lagi kepada dasar pengambilan keputusan untuk uji T, yaitu jika nilai signifikan yang kecil dari 0,5 berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berarti terdapat pengaruh ya. Next. Uji one-way ANOVA atau analisis varian satu arah adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka rata-rata sama. Artinya, tidak ada perbedaan secara signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka rata-rata tidak sama. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, untuk tutorial cara menguji untuk one way ANOVA ini, kita coba masuk kembali ke aplikasi SPSS-nya. Baiklah, sekarang kita masuk ke software SPSS. Nah, karena kita akan menguji one way ANOVA, yaitu 3 kelompok data. Nah, untuk name ini karena saya sudah menyiapkan data di Excel, yaitu ini kita perhatikan untuk data yang kedua, yaitu hasil post-test matematika untuk SMP 1, SMP 2, dan SMP 3. Di sini sudah ada ya. Nah, untuk SMP 1 saya beri kode 1, dan untuk SMP 2 saya beri kode 2, dan untuk SMP 3 saya beri kode 3. Lanjut, kita kembali lagi ke SPSS. Nah, untuk name, di sini ditulis nilai. Sini, sekolah. Dan untuk desimal dibuat 0, di bawah juga 0. Label, nilai, post-test, matematika. Sedangkan untuk di bawah, sekolah, SMP.
Untuk value, kita ambil di bawah. Nah, ini kita tambahkan. Karena ada 3 kelompok, berarti ada 3 nanti. 1, yaitu SMP 01, 2, SMP 02, 3, SMP 03. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita masuk ke data view. Sudah muncul nilai dan sekolah. Kita kembali lagi data yang di Excel, yaitu nih sudah ada saya buat semuanya. Tinggal kita copy. Lalu ke software lagi. Nah, sini kita pastekan. Nah, sudah muncul. Kita akan menguji one way ANOVA dari data ini, 3 kelompok data. Yaitu kita klik Analyze, kemudian Compare Mean and Properties, lalu kita pilih yang one way ANOVA. Lalu ini masuk ke yang nilai puas tes matematika ke dependent list, lalu yang sekolah SMP masuk ke faktor. Lalu kita pilih option. Nah, untuk yang ini kita centang yang deskriptif dan homogeneity. Lalu kita continue dan oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya untuk one way ANOVA. Kita perhatikan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,045. Kita kembali lagi untuk pengambilan keputusan untuk uji one way ANOVA. Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka rata-rata sama. Artinya tidak ada perbedaan secara signifikan ya. Kemudian, jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka rata-rata tidak sama. Artinya ada perbedaan secara signifikan. Berdasarkan hasil uji coba yang kita lakukan untuk menguji one way ANOVA ini berdasarkan data 3 kelompok tadi, yaitu SMP 1, SMP 2, dan SMP 3, didapatlah hasil uji atau outputnya yaitu nilai signifikansi uji ANOVA yaitu 0,045. Artinya apa? Artinya 0,045 ini kecil dari 0,05. Berarti ada perbedaan secara signifikan, ya, karena kecil nilai signifikansinya adalah kecil dari 0,05. Artinya rata-ratanya tidak sama. Baiklah, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.